Church, welcome home. Selamat datang di ibadah Hope Church. Semoga brothers and sisters dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saksikan informasi terlebih dahulu. Untuk brothers and sisters yang mau memberikan e-giving, bisa melalui QR Code atau nomor rekening GBI Hope. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang pimpin setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu Tuhan dan setiamu menyertaiku. Ku menyembahmu, oh Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Shalom, lembahkan tangan, shalom. Senang sekali lihat saudara semuanya hari ini, semua dalam keadaan yang baik, sehat. Saya juga mau menyapa saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati Tuhan. Yuk, siap firman Tuhan, siap dengar firman Tuhan. Siapin catatan buat dicatat. Nah, hari ini secara khusus saya mau bicara tentang time atau waktu. Ini bukan nama majalah ya, tapi judul khotbah hari ini adalah time atau waktu. Kita lihat Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Jadi Mazmur 90 yang nulis Musa ya. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari. Kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Hari ini marilah kita belajar untuk menghitung hari-hari. Karena di sini dikatakan apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Kalau orang tidak bisa menghitung hari-hari, dia susah untuk jadi bijaksana. Tetapi marilah kita memiliki kemampuan untuk menghitung hari-hari. Nah, jadi waktu Musa berdoa ini kepada Tuhan, saya ngebayangin Musa berdoa kepada Tuhan, kan ini Musa sudah dipimpin Tuhan luar biasa. Sejak dia lahir, terus dia dewasa, dia mengalami dibesarkan di istana Firaun, terus dia lari ke Midian, ke tempat Yitro, terus di tempat Yitro, terus dia kembali lagi ke Mesir, memimpin orang Israel keluar dari Mesir, terus keliling-keliling di padang gurun. Nah, kejadiannya ini sudah di padang gurun. Waktu Musa di padang gurun bersama dengan orang Israel, Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang sudah lewat, tetapi bicara juga hari-hari ke depan. Kenapa? Karena Musa percaya waktu bisa memiliki kemampuan untuk menghitung hari-hari, dia akan jadi orang yang lebih bijaksana. Nah, saya harap saudara mengikuti firman Tuhan ini dengan seksama, supaya saudara bisa nangkep akhirnya apa sih. Jadi mari kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ajar aku menghitung hari-hari sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Markus 13 ayat 20 ada sesuatu hal yang membuat saya kaget, karena di sini dikatakan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Jadi kalau saya ngobrol sama orang-orang yang sudah tua, opa oma, di sini nggak ada yang tua, di sini semua masih muda. Yang setuju katakan yes. Nah, jadi kalau ngobrol sama opa oma, mereka akan setuju bahwa hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini jalannya lebih cepat daripada dulu. Saudara ngerasain gitu nggak? Lebih cepat banget. Nah, jadi waktu ngobrol sama opa oma, mereka ngomong hari-hari ini kok cepet banget. Saya ingat ayat ini. Oh iya, Tuhan udah ngomong. Tuhan memang mempersingkat waktunya. Jadi waktu berjalan dengan cepat sekali. Nah, hubungannya apa dengan kitab Mazmur tadi? Musa berkata, ajar kami menghitung hari-hari, menghitung day by day, supaya kita bijaksana. Menggunakan waktu ini harus bijaksana. Jadi jangan sembarangan menggunakan waktu. Dan di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Markus, Tuhan Yesus sendiri berkata akan mempersingkat waktunya. Jadi harapan saya setelah kita dengar firman Tuhan ini, bukan cuma harapan saya, harapan Tuhan. Setelah kita dengar firman Tuhan ini, kita jadi semakin menghargai waktu demi waktu. Yang setuju kata Yes. Jangan menggunakan waktu ini dengan sia-sia. Nah, saya percaya saudara setuju dengan tagline ini, time is so precious. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat mahal harganya. Bahkan orang-orang bisnis, orang-orang di luar sana mengatakan time is money. Setuju ya? Betul ya? Tetapi hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara semua, saya tidak setuju kalau ada yang berkata time is money. Nah, waktu ditanya kenapa sih kamu bilang time is money, mereka bilang, loh iya karena waktu berharga, jadi time is money, money kan berharga. Oke, kalau penjelasannya gitu saya setuju, waktu itu berharga. Tetapi saya mau katakan bahwa waktu itu lebih berharga daripada uang. Sekali lagi saya katakan, waktu lebih berharga daripada uang. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena uang, kalau kita kehilangan uang, kita usaha lagi, kita cari lagi, ya itu istilah bahasa Indonesia, cari uang, tapi istilah bahasa Inggrisnya bukan cari uang, make money, kita bikin uang, uang itu akan kita dapat lagi. Saya nggak tahu, saudara pernah kehilangan uang nggak? Pernah nggak? Pernah ya, mungkin kehilangan Rp1.000, oh kalau kehilangan Rp1.000 mah gampang, nanti pulang selesai ibadah ini, itu yang punya mobil, punya motor, bantuin aja, terus, nanti kan
terus bos, kasihin tambah bos, biar tambah banyak tipsnya gitu ya. Di Indonesia cari uang tuh gampang, beneran. Panggil orang bos, mereka kan dengan rela ngasih uang. Karena semua orang pengen jadi bos. Terus bos, dapat 1.000, yes. Jadi kehilangan 1.000 rupiah, kita cuma butuh waktu nggak lama untuk dapat 1.000 rupiah lagi. Nah kalau gimana kehilangan 10 juta rupiah? Sama, kita cuma perlu usaha lebih lagi, kita perlu waktu lebih banyak lagi untuk bisa dapat 10 juta. Gimana kalau kehilangan 10 miliar? Sama, kita kehilangan 10 miliar, kita perlu waktu lebih lagi untuk bisa dapat lagi 10 miliar. Yang mengerti kata Yes. Tapi saya katakan waktu ini bukan uang. Karena kalau kita sudah kehilangan waktu itu nggak bisa kembali lagi. Bener gak? Jadi saya tidak setuju dengan kata-kata time is money. Karena money, we can get the money back. Tapi untuk time, we cannot get the time back. Waktu itu seperti aliran air di sungai. Kita nggak bisa tangkep, lewat terus. Jadi kalau orang bilang time is precious, so precious, saya setuju. Tetapi saya nggak setuju dengan time is money. Saya lebih setuju dengan kata-kata time is life. Use it wisely. Waktu adalah hidup. Sekali kita kehilangan waktu, sebagian dari hidup kita hilang. Setuju nggak? Nah yang saya mau coba katakan adalah, sekali kehilangan momen ini, nggak mungkin balik lagi. Jadi jangan pernah berpikir time is money. Sekali lagi, money we can get back the money. Tapi kalau kalau waktu nggak bisa balik lagi. Jadi saya mau garis bawahi, time is life. Oleh karena itu, gunakanlah sebijaksana mungkin. Time is life, use it wisely. Dalam bahasa Yunani setidaknya ada 4 hal yang mencerminkan tentang waktu. Nomor 1, kronos. Kronos itu bahasa Inggrisnya kronologi. Kronologi adalah susunan kegiatan, susunan event. Jadi habis ibadah ini, dalam ibadah ini kan ada kronologinya juga kan. Tadi pir, terus setelah pir kita sebagian dari saudara latihan dan ada yang siap-siap. Nah setelah itu mulai dengan pujian, penyembahan, dengan doa, dengan penyembahan lagi, dengan doa, terus saya khotbah. Itu kronologi kan. Setelah ibadah ini selesai, kita akan meninggalkan tempat ibadah ini. Nah itu contoh ya, kronologis. Nah setelah itu ada horao, bicara duration. Duration misalnya dari Jakarta ke Semarang, waktunya berapa lama? 5 jam. Itu horao. Setelah itu kairos. Nah kairos bicara momentum. Momentum itu seumur hidup ada yang cuma sekali. Momentum ada yang seumur hidup datang 2 kali. Tapi harus saya sampaikan momentum itu nggak mungkin datang berkali-kali. Kalau datangnya berkali-kali sudah nggak jadi momentum lagi. Nah momentum itu bicara tentang kejadian yang sangat spesial yang terjadi. Jadi when we miss it at all gitu ya. Jadi nggak tahu gitu ya. Saudara-saudara mesti ngerti bedanya kronos, horao, dan kairos. Karena jangan pernah berpikir, udahlah besok juga ada lagi. Udahlah besok juga ada lagi. Nah kalau faktanya itu adalah sebuah kairos, itu sebuah momentum. Sekali itu datang, beng, saudara kelewat. Saudara kelewat. Dan kalau saudara kelewatan momentum itu rasanya nyesel banget. Nyesel banget. Buat saudara-saudara yang ada momentum terjadi dan kita ada di situ, kita rasanya bersyukur banget, seneng banget. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi rasanya kecewa banget kalau kita bisa atau kita pernah melewatkan sebuah momentum. Rasanya pengen diputar kembali, diulang kembali, ya nggak bisa lah, namanya juga momentum gitu kan.
Nah yang terakhir aion atau everlasting atau kekekalan. Nah hari ini kita mau bicara waktu, sekali lagi saya katakan time is life, use it wisely. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi mari kita menggunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh bijaksana. Jangan sampai kita menggunakan waktu dengan sia-sia. 1 Korintus 10:23, nah kalau time is so precious, kalau time is so limited, kita mesti gimana dong? Nah Rasul Paulus memberikan tips. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi Rasul Paulus memberikan tips bagaimana kita menggunakan waktu. Kita mau tidur, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, boleh nggak? Terserah lu gitu loh ya, terserah lu, nggak ada yang larang gitu ya. Terserah lu. Tapi pertanyaannya itu benar nggak? Itu berguna nggak? Kalau lagi sakit disuruh tidur terus, ya berguna. Tapi kalau dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal, bangun tidurku terus tidur, tidak lupa aku tidur lagi. Berguna nggak? Terus membangun nggak? Nah jadi ayat ini terus terang terngiang-ngiang di telinga saya, di kepala saya. Jadi kadang-kadang memang lagi mau santai-santai, boleh nggak santai-santai? Ya boleh aja, nggak ada yang ngelarang. Tetapi pastikan apapun yang kita lakukan itu berguna dan membangun. Kita nggak wasting time. Ingat, time is life. When we waste our time, we waste our life. Kita buang waktu loh. Saya nggak tahu saudara usianya berapa, tapi coba kita menghitung hari-hari. Selama 20 tahun hidupku, mungkin ada yang udah 30 tahun, selama 30 tahun hidupku, what I have done in my life. Apakah kita sudah cukup mengatakan kepada diri kita sendiri, aku udah bangga loh dengan hidupku. Yang 20 tahun ini, yang 30 tahun ini. Ya terserah lu, terserah. Tetapi pastikan waktu kita ngomong aku sudah bangga, kita sudah melakukan sesuatu yang berguna dan membangun. Atau sebaliknya saya ngomong begini ada yang sampai tertusuk hatinya, iya ya, gue belum bikin apa-apa. Nah kalau ada yang merasa begitu, ya puji Tuhan juga. Karena udah dengar khotbah ini dan masih punya waktu. Jadi selama kita masih ada waktu, gunakan waktu ini dengan hal-hal yang berguna dan membangun. Walaupun mungkin besok terjadi rapture, Tuhan menjemput kita. Ya selama 24 jam ini pastikan kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Jangan pernah berpikir, Tuhan mau datang, gue santai-santai aja. Faktanya 2000 tahun sudah lewat, Tuhan gak datang-datang. Terus ngapain orang Kristen? Ngapain orang Kristen? Makanya saya senang banget bergaul sama saudara-saudara yang masih muda, termasuk ada 2 tante di sini juga masih muda. Selalu berpikiran, wah aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Itu membuat hidup lebih hidup. Jadi kita punya planning, punya sukacita, punya tanda kutip ambisi. Jadi jangan biarkan hidup ini ngalir gitu aja, terus waktu kita sudah lewat 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita lewat ke belakang, kita lihat ke belakang, oh iya ya selama ini gue ngapain aja ya. Tidak ada apapun yang terjadi loh. Waduh waktu hilang gitu aja. Tahu-tahu teman-teman kita ngadain surprise party, kita udah umur 70. Terus kita ngeliat 70 tahun gue ngapain aja ya, nggak ngapa-ngapain. Bangun tidur, ku tidur lagi. Terus ngapain kalau gitu? Kok ini kan lagi COVID. Oke, lagi COVID. COVID ini globally, seluruh dunia mengalami COVID. Tapi waktu siap khotbah ini saya ingat kata-kata orang tua saya dulu. Kalau lagi musim batuk, ini contoh yang sederhana ya. Kalau lagi musim batuk, terus kita mikir nggak, kalau gitu gue ikut batuk deh.
Kan lagi musim. Ada yang mikir gitu nggak? Enggak dong. Setuju nggak dengan kata-kata saya? Misalnya lagi musim batuk nih, semua orang di luar sana batuk. Gue ikut batuk deh. Gue kan lagi musim batuk. Kan kalau ada orang mikir gitu aneh. Jadi sama, kalau ini lagi pandemi COVID-19, ya kita juga berjuang jangan kena dong. Terus kita pikir, kan lagi musim, gue mau ikut musimnya. Jadi gue mau santai-santai, biar bisa tidur lagi. Enggak begitu dong cara berpikirnya. Kalau memang Tuhan izinkan kita kena, ya sudah. Tapi kalau kita nggak kena, ya jangan menyerahkan diri, gue mau COVID, gue mau batuk, kan lagi musim, semua orang juga sakit. Nggak begitu deh cara berpikirnya. Nah hari ini saya mau bicara juga sesuatu yang aplikatif supaya saudara semakin nangkep. Jadi sebagian dari saudara mungkin sudah tahu diagram ini. Jadi yang sumbu Y itu bicara tentang important atau penting. Sumbu X bicara sesuatu yang urgent atau mendesak. Nah dalam mengatur waktu atau time management atau priority management, saya mau sharing ini supaya kita sama-sama belajar dalam hidup ini. Waktu kita dibagi menjadi 4 kuadran. Nah kuadran yang pertama kalau kita ngelihat sumbu Y, sumbu Y, itu tingkat importansinya tinggi. Kalau sumbu X-nya urgensinya tinggi. Jadi poin nomor 1 itu important and urgent. Nah poin nomor 2, kuadran nomor 2, saudara bisa lihat ya. Kuadran nomor 2, importansinya tinggi tapi not very urgent, karena urgensinya lebih ke titik 0. Nah poin yang ketiga, urgensinya tinggi tapi not very important, karena sumbu Y-nya rendah. Dan poin yang keempat atau diagram yang keempat atau matriks yang keempat, itu not very important, not very urgent. Nah jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau urgent and important, do it right now. Jangan menunda-nunda. Lakukan sekarang. Bahasa hari-hari ini gercep. So, when it is important and urgent, do it right now. Jangan tunda-tunda. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya maksudnya apa sih kok? Nah, yang kedua important but not very urgent. Important but not very urgent. Sama, nanti kita kasih contohnya. Kalau itu important but not very urgent, ASAP, as soon as possible. Jadi lakukan waktu ada kesempatan, lakukan secepatnya. ASAP, as soon as possible. Nah yang ketiga itu urgent but not very important. Urgent but not very important. Kalau itu urgent but not very important, kita bisa tunda, delay, atau kita bisa delegate, kita bisa minta tolong orang lakukan. Karena itu urgent ya, tapi not very important. Dan yang keempat, not very urgent and not very important, ignore it, forget it. Nah ini saya harap 4 hal ini bisa memberi kita bayangan. Nah, saya akan kasih contoh, tapi harus saya akui contoh-contoh ini sifatnya subjektif. Enggak semua orang menganggap itu begitu gitu ya. Tapi yang pasti sampai di sini ini general, semuanya sama. Nah contoh-contohnya, ada yang iya, ada yang tidak. Do it right now. Important and urgent. Apa sih yang harus dilakukan sekarang? Yang nggak boleh kelewat? Ya tadi yang sudah saya sampaikan, lifetime opportunities, momentum, itu nggak boleh lewat. Jadi kalau memang ini adalah sebuah momen yang harus aku lakukan, do it right now. Jadi tunda-tunda. Misalnya ada, kita lagi santai-santai nih ya, ini kan lagi musim holiday nih, khususnya manusia yang tinggal di belahan dunia utara, hari-hari ini holiday mood-nya kencang banget.
Karena summer, orang kalau di belahan dunia utara itu summer itu maunya liburan, maunya jalan-jalan. Nah, walaupun kita mungkin lagi mengikuti musim liburan, tapi kalau tiba-tiba ada sebuah kesempatan bisnis yang tidak bisa dianggap enteng, dianggap remeh, ya kita do it right now, walaupun lagi liburan. Setuju nggak Joko? Ya kan? Ini lifetime opportunities. Jadi kenapa tidak? Do it right now. Berikutnya pastinya emergency. Kalau ada yang lagi sakit atau ya sorry to say misalnya lagi ada kecelakaan, masa kita ngomong tunggu ya, gue sikat gigi dulu. Kan nggak begitu. Kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang sakit atau kecelakaan, ya ayo sekarang. Walaupun kita belum mandi, belum sikat gigi, ayo kita lakukan sekarang. Kita ke rumah sakit sekarang, kita bantuin sekarang. Selain itu mungkin ada deadline project yang kita harus selesaikan secepatnya juga. Do it right now. Jadi ada project-project yang harus diselesaikan. Do it right now, because they are important and urgent. Nah, kuadran yang kedua adalah sesuatu yang penting tapi tidak mendesak atau kurang mendesak. ASAP, important but not urgent. Apa sih yang important not urgent? Beberapa buku yang saya baca, sesuatu yang penting tapi tidak mendesak itu adalah membangun jaringan. Hari-hari ini orang begitu hobi dengan yang namanya networking. Bahkan ada buku yang mengatakan network equal with net worth. Pernah baca? Seberapa besar network kita, seberapa besar jaringan kita, itu menentukan seberapa besar kekayaan kita. Dan ada benernya juga. Makanya kita perlu membangun jaringan yang luas, punya relasi yang banyak. Karena ya saya senang ya beberapa dari saudara sudah mulai usaha sendiri. Dan saya mendorong saudara untuk punya usaha sendiri. Dan buat saudara yang sudah punya usaha sendiri atau memulai usaha sendiri, saudara akan ngerasain bahwa networking itu penting banget. Bisa kenal sama supplier A, supplier B, supplier C, bisa kenal sama klien A, klien B, klien C. Semakin luas networking kita, itu semakin bagus. Nah, kenapa saya mendorong saudara-saudara untuk punya usaha sendiri? Ada beberapa alasan, salah satunya uang, ya penting uang. Terus nomor 2, flexibility, ya kan? Kalau orang usaha sendiri punya flexibility kan? Tetapi yang ketiga, networking. Karena orang yang usaha sendiri akan ketemu banyak orang. Kalau kita kerjanya di kantor, itu aja. Tetapi waktu kita ketemu banyak orang, kita akan terbuka wawasan kita. Oh iya ya, ternyata dunia tidak hanya selebar layar monitor. Dulu waktu saya jadi accountant, karena di perusahaan besar, accountant aja dibagi-bagi. Saya cuma ngurusin AR, account receivable. Jadi dari pagi sampai sore kerjanya AR aja. Setelah berbulan-bulan ngimpinya aja AR. Saya nggak tahu balance sheet, saya nggak tahu yang lain. Padahal sekolah accounting diajarin macam-macam. Karena apa? Karena disuruh ngurusinnya AR aja. Nah, waktu saya mulai keluar dari kantor itu dan dapat pengalaman-pengalaman lain, saya sadar dunia ini jauh lebih luas daripada AR. Betapa indahnya punya wawasan yang luas. Nah, penting nggak? Penting, but not urgent. Makanya bisa ditunda. Kalau memang ada yang do it right now, kita selesaikan dulu yang do it right now. Tapi yang important but not urgent bisa ditunda. Build networking penting, relationship penting. Rekreasi penting? Penting. Important but not urgent. Jadi ASAP, bukan do it right now. Olahraga penting? Penting. Tapi nggak urgent, tidak mendesak. Nah, itu kuadran yang kedua, ASAP,
Nah sekarang kuadran yang ketiga, delay atau delegate. Kita bisa tunda atau kita bisa minta tolong orang lakukan itu. Not important but urgent. Sesuatu yang tidak penting tapi mendesak. Nah waktu saya siap khotbah ini keinget yang tidak penting tapi mendesak. Itu waktu handphone kita bunyi. Tem tem. Tem tem. Misalnya lagi ngapa-ngapain, teng teng, ngecek. Lagi ngapain, teng teng, ngecek. Kenapa? Saya kasih judul, because that's distraction and interruption. Lagi nonton, teng teng, nontonnya berhenti. Bagus kalau itu bisa kita pause nontonnya. Kalau kita nggak bisa pause, teng teng, kita baca, tadi ceritanya apa ya? Lewat. Apalagi kalau lagi ngobrol sama orang, generasi ini kan gitu ya, ngobrol sama orang sambil gadget-gadget. For your information, ternyata kalau kita belajar tentang etik percakapan, itu nggak sopan loh. Serius. Itu nggak sopan. Jadi kalau memang itu nggak urgent, kalau itu memang nggak important, ya tunggulah, it's okay kok. Jadi saya kasih judul distraction and interruption. Saya nggak tahu menurut saudara contoh yang lain apa. Jadi kalau itu not important, ya di delay aja. Dan yang terakhir adalah not important and not urgent, kuadran yang keempat. Kalau not important and not urgent ya jawabannya adalah ignore aja, abaikan saja. Nah di sini contohnya adalah unnecessary routine atau comfort activity. Jadi sesuatu yang bikin kita santai-santai, ya sekali-sekali santai nggak ada salahnya lah. Tapi kan tema hari ini kita lagi belajar untuk Tuhan ajar aku menghitung hari-hari supaya aku jadi bijaksana. Mari kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Selagi masih ada waktu kita mau hidup seproduktif mungkin. Jangan sampai, ini saya senang loh, makanya saya senang di depan saya nih semua orang-orang muda, termasuk saya masih muda. Ayo kita gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan kita menyesali hidup kita. Waduh, waktu berjalan dengan cepat. Gue belum ngapa-ngapain loh. Waduh, waktu berjalan dengan cepat. Kok kayaknya sia-sia, tidak ada yang sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, bagian berikutnya saya mau bagikan ke saudara. Ada dua sumbu lagi, X dan Y. X-nya adalah waktu, Y-nya adalah hasil. Time dengan result. Di sini ada beginning point-nya. Beginning point-nya kita sebut A. Ada beginning point A. Kalau kita menuju titik B, itu menggunakan waktu misalnya 100, menghasilkan 100 juga. Jadi B saya bisa bilang, oke lah, bagus lah. Kalau X itu yang horizontal itu kan waktu. Kalau Y-nya kan result. Jadi kita menggunakan waktunya misalnya 100. Terus hasilnya 100, oke lah, bagus. Tetapi harus diakui ternyata ada orang-orang yang menggunakan waktunya 100, tapi resultnya cuma 25%. Nah itu sebut saja C. Nah C itu judulnya adalah lazy atau irresponsible. Jadi dia menggunakan waktu yang sama dengan B, tapi hasilnya lebih rendah daripada B. Jadi kalau ditanya, kamu ngerjain itu sama-sama 100 hari misalnya, atau sama-sama 100 jam. Tapi hasil yang dihasilkan oleh C lebih rendah daripada B. Nah luar biasa, dunia ngasih label C ini adalah lazy, malas, atau irresponsible, orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dia menggunakan waktu yang sama dengan B, tetapi hasilnya lebih rendah. Nah kita lihat contoh yang ketiga, D. D itu menggunakan
waktu yang lebih sedikit daripada B, tetapi hasilnya sama baik dengan B. Dengan waktu yang lebih sedikit menghasilkan hasil yang sama, D ini dikasih judul orang yang efektif. Jadi orang lain mengerjakannya butuh 100 jam, tapi si D hanya membutuhkan 20 jam. Efektif kan? Dan for your information, hari-hari ini yang dicari dunia adalah orang-orang yang bisa bekerja dengan efektif. Bekerja dengan lebih singkat tapi dengan hasil yang baik. Wah, di dunia ini betul-betul tergila-gila dengan yang namanya effective worker. Jadi kalau ada orang yang bisa mengerjakan sama baik, tetapi dia lebih cepat, yang lebih cepat pasti yang dapat project. Kenapa begitu? Karena waktu kita semakin singkat. Waktu kita semakin terbatas. Hari-hari ini orang-orang betul-betul mau memaksimalkan waktu. Nah kalau orang-orang memaksimalkan waktu, terus kitanya masih lazy, irresponsible, ketinggalan kereta lah, ketinggalan zaman lah, bangun tidur, terus tidur lagi, bangun tidur, terus tidur lagi, terus nggak tahu mau ngapain. Aduh. Terakhir ini waktu fuel minggu lalu sudah saya sharingkan. PR, serius nih PR. Tapi nggak usah dikumpul, PR saudara bikin aja lah, for your own good. Jadi saudara mau setelah bikin, saudara mau sharing sama saya boleh, tapi kalau saudara nggak mau sharing juga nggak apa-apa. This is for your own good. Jadi saya merekomendasikan saudara membuat your timeline of life ini. Nah jadi yang ikut fuel hari Jumat yang lalu, bukan Jumat kemarin, udah nangkep saya sharing ini. Jadi saya merekomendasikan karena saya sudah melakukan, marilah saudara-saudara, setiap pribadi bikin timeline of life saudara masing-masing. Ya ini kan saya cuma gambar garis. Saudara mau pakai tulis tangan di buku terserah. Tapi bikin pakai Excel lebih gampang. Kenapa? Karena bisa disisip-sisipin. Misalnya saudara lahir tahun 1990 misalnya. Ada yang terlahir 1990? Ada lah pasti. Born, lahir 1990. Itu kan ada beberapa garis bantu. Nah beberapa garis bantu itu adalah special moment yang terjadi dalam hidup saudara. Jadi ini PR ya, saudara benar-benar pikirin seriously, apa yang betul-betul terkesan dalam hidup saudara pertama kali. Saya terkesan pertama kali yang saya ingat dalam hidup saya adalah waktu saya berangkat sekolah TK. Saya ingat loh, TK. Tulis, sekolah, TK. Terus apa lagi? Nah yang ingat dulu aja, tep. Ada yang TK, terus mungkin pertama kali dibully waktu SD, pertama kali disakiti, atau mungkin pertama kali jatuh cinta, pokoknya semua tulis. Itu kan timeline. Terus bukan cuma hal-hal itu aja, prestasi-prestasi. Pertama kali aku menang kejuaraan, kejuaraan apa? Kejuaraan makan kerupuk, kejuaraan makan donat, pokoknya sesuatu yang boost your confidence, yang membuat kepercayaan diri kita meningkat. Tulis. Nanti udah inget itu, yang negatif-negatif, tulis juga. Tulis. Prestasi-prestasi, yes. Hal-hal yang kita suka, yes. Tetapi hal-hal yang kita tidak suka, ada masa-masa kelam, perlu kita tulis juga. Nah waktu kita sudah membuat seperti ini, masa-masa kelam itu kan menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sama lagi, jangan melakukan dosa yang sama lagi. Jangan melakukan ketololan yang sama lagi, bahasanya vulgar. Karena kadang kita setelah lewat baru sadar, how stupid I was. Kalau kita tidak membuat skema ini, kita nggak ngeh. Dan ini adalah aplikasi dari ayat tadi. Tuhan ajar aku menghitung hari-hari. Nah sekarang kalau saudara ada yang doanya kayak gitu, ini jawaban doa dari Tuhan loh. Gimana caranya menghitung hari-hari? Bikin timeline of life. Ajar aku menghitung hari-hari, tulis.
Tujuannya apa? Jangan diulangi. Oh, dulu aku berhasil begini. Wah, hebat ya. Kok bisa berhasil begitu? Kenapa? Coba kita evaluasi. Kan mau berhasil lagi dong? Mau nggak berhasil lagi? Do it again. Jadi jangan orang terjebak dengan penderitaan, tapi ada juga orang yang terjebak dengan kesuksesan. Wah, gue pernah berhasil. Kapan berhasilnya? Pernah deh pokoknya. Sekarang udah enggak, ya sama aja. Tulis nih. Jadi yang sesuatu yang negatif lupakan, sesuatu yang positif do it again. Nah harapannya apa? Saya ngomong kan bukan cuma ngomong doang, saya lakukan. Waktu kita sudah melakukan ini, ingat ada sebuah pepatah yang hebat. Pengalaman adalah guru yang terbaik, setuju? Tetapi tagline itu, quote itu sudah diperbaharui. Pengalaman yang dipelajari adalah guru yang terbaik. Kalau pengalaman nggak dipelajari buat apa juga? Pengalaman yang dipelajari adalah guru yang terbaik. Makanya tulis nih semua timeline of life saudara, tulis. Nah waktu saudara melihat, waduh dulu gue berhasil loh. Kok bisa ya berhasil? Iya, waktu itu gue nggak males, waktu itu gue rajin, waktu itu gue mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, jadi berhasil. Do it again. Nah kalau kita melihat kebodohan, kita ngelihat kesalahan, ya jangan diulangi lagi dong. Jadi sekali lagi tagline-nya diubah, bukan pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman yang dipelajari adalah guru yang terbaik. Jadi setelah saudara menulis ini timeline of life saudara masing-masing, pelajari itu. Jadi nomor 1, waktu kita bisa membuat ini, percaya tidak percaya, sadar atau tidak sadar, ayat tadi akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan jadi lebih bijaksana. Bijaksananya apa? Kalau bagus kita ulangin lagi. Berhasil kita ulangin lagi. Kalau itu gagal, kalau itu kebodohan, kalau itu dosa, ya jangan diulangin lagi lah. Kan jadi bijaksana kan? Terus poin yang kedua yang saya temukan waktu saya melakukan ini adalah kita jadi semakin menghargai waktu. Wah, dari tahun ini sampai tahun ini aku achieve sesuatu. Aku achieve itu apa ya? Aku menggapai sesuatu, aku menghasilkan sesuatu. Misalnya dari tahun 2000 sampai tahun 2010, aku menghasilkan ini. Tapi kok dari tahun 2010 sampai 2020, gue nggak ngapa-ngapain. Berarti 10 tahun terakhir, sorry to say, kadang-kadang memang harus pakai kata-kata yang menyakitkan supaya bangun. You are useless. Iya dong, 10 tahun terakhir nggak menghasilkan apa-apa. Kata-katanya adalah useless. Kita tidak produktif. Padahal 10 tahun yang lalu, orang-orang begitu kagum sama kita. Weh, kamu hebat ya, kamu menghasilkan ini. Orang tua kita begitu bangga sama kita. Oh, kamu hebat ya. Oke lah, saya kasih time range-nya kepanjangan 10 tahun. Kita kecilin, per tahun. Tahun 2018, aku menghasilkan ini. Tapi kok tahun 2019 aku nggak menghasilkan apa-apa. Nah waktu kita menulis ini dan kita menyadari itu, kebijaksanaan yang kedua adalah kita jadi semakin hati-hati menggunakan waktu. Oh iya ya, 2019 I was useless. I was not productive. Masa 2021 mau useless lagi sih? Mumpung masih ada 6 bulan, ayo kita kejar. Jadi waktu kita mengakhiri 2021, masuk 2022, saya ngomong makanya bersyukurlah saudara dengar khotbah hari ini. Jadi nanti 2021 selesai, masuk 2022, saudara akan ngelihat nih, oh iya ya. Jadi saya akan melihat, saya akan menyaksikan tahun depan, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, mungkin 5 tahun kemudian, saudara-saudara semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang menghargai waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu.
Jangan menyanyiakan waktu. Time is life. Jadi bijaksana dalam menggunakan waktu, bijaksana menggunakan waktu itu bisa bicara tentang tadi yang baik buruk, tapi juga bijaksana lebih efisien dalam menggunakan waktu. Dan yang berikutnya adalah waktu saya membuat ini, saya menjadi orang yang semakin bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena waktu saya lihat hidup saya, wow, Tuhan baik ya. Tuhan gak pernah sekalipun tinggalkan saya. Walaupun grafiknya naik turun kayak saham naik turun kan. Tapi itu kan yang terjadi, naik turun yang terjadi kan. Tetapi deep inside sini semakin mengakui walaupun keadaannya naik turun, Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Dan luar biasanya di usia saya yang sudah 28 ini, 28 kan, waktu kita bikin ini, kita jadi bisa bikin prediksi ke depan. Jadi saya suka quote itu, waktu di Fuel saya sudah ngomong, if you want to be able to be futuristic, you have to know history. Sebelum kita menjadi futuristik, kita harus expert in history. Kalau kita mau bisa jago menyusun masa depan, kita harus bisa membuat timeline of life ini. Kenapa? Iya dong, kita ngelihat, oh aku ini. Jadi 2021, aku mau ini. Dasarnya apa? Karena aku sudah lewati itu semua. Jadi resolusi 2022 saudara nanti pasti berbeda waktu saudara udah bikin timeline of life. Jadi nggak cuma ditanyain, resolusi 2022 apa? Aku mau turun berat badan. Tapi cuma jadi resolusi aja. Setelah Natal 2022 malah naik timbangan. Kan kacau. Karena apa? Resolusi cuma tinggal resolusi. Ini saya nggak nyindir siapapun deh. Tapi kalau kita bisa tahu masa lalu kita akan bisa memetakan masa depan kita lebih doable, lebih visible, sesuatu yang lebih bisa dilakukan. Yang mengerti kata yes. Jadi hari ini saya harap saya bisa sharing sesuatu buat saudara, bukan hanya theologically, tapi ini about life. Kita yakin, kita percaya Tuhan mau datang sebentar lagi, ya enggak? Tapi sebelum Tuhan datang, gunakan waktu ini sebaik mungkin. Kalau kita pegang Tuhan mau datang sebentar lagi, nggak usah sekolah lah, Tuhan juga mau datang. Betapa bodohnya orang Kristen. Tuhan mau datang, nggak usah bikin bisnis lah, Tuhan juga mau datang. Betapa miskinnya orang Kristen. Nggak usah beli rumah lah, Tuhan juga mau datang. Betapa kerenya orang Kristen, sorry to say. Tuhan pasti datang, Tuhan pasti jemput kita lagi. Tapi selagi masih ada waktu, saudara harus punya hidup yang berbuah. Saudara harus punya hidup yang produktif. Saudara harus punya hidup yang jadi berkat buat banyak orang. Yang sudah kata yes. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau menjawab doa kami, Engkau menjawab doa Musa. Waktu Musa berdoa, waktu kami minta ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Hari ini Engkau menunjukkan kepada kami caranya. Waktu kami semakin disiplin menggunakan waktu, kami bisa membuat prioritas dalam penggunaan waktu. Dan siang atau pagi hari ini kami diajar untuk membuat timeline of life. Di situ kami akan semakin mengerti hari-hari. Kami akan semakin ngerti apa yang sudah Engkau lakukan buat kami, apa yang Engkau ingin kami lakukan. Kami akan semakin ngerti Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini aku berdoa, Engkau sendiri yang menjamah setiap kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau jadi orang-orang yang semakin
hati-hati menggunakan waktu ini Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap tangan-tangan diberkati Tuhan. Setiap yang kami perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Setiap kaki diberkati Tuhan, kemanapun kami melangkah, setiap langkah kami diberkati Tuhan. Bahkan Kau urapi kepala kami, apapun yang kami pikirkan hanya datang dari Tuhan. Apapun yang kami dengar hanya datang dari Tuhan. Apapun yang kami lihat hanya yang baik, yang benar dari Tuhan. Apapun yang kami ucapkan, kami mengucapkan kata-kata berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jaga-jagai hati kami. Apapun yang timbul dalam perasaan kami hanya yang baik, yang benar dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Memerintah selamanya, Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kami, layak berkuasa, memerintah selamanya, Yesus. Sebab Kau Raja mulia ya Tuhan.